Halo semuanya, bertemu lagi kita di pelajaran metode numerik. Di sini saya akan membahas tentang regresi terdiri dari 4 jenis. Yang pertama linear regression atau regresi linear, regresi multilinear, regresi nonlinear, dan regresi polinomial. Oke, kita lanjut saja. Nah, sebelum kita menyelesaikan persoalan tentang regresi yang kemarin sudah saya kasih, kita perlu melakukan persiapan. Yang pertama, kalian harus memiliki ini metode untuk menyelesaikan sistem persamaan. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau misalnya kalian masih bingung, bisa kembali ke video yang sebelumnya. Ini ada Gauss-Naif, Gauss-Jordan, dekomposisi LU, kita kayaknya tidak terlalu ke arah sini. Kemudian kita juga sudah mempelajari Jacobi dan Gauss-Seidel. Untuk penyelesaiannya nanti setelah matriksnya dibuat, kalian bisa memilih salah satu di antara ini untuk menyelesaikan. Saya pribadi menggunakan Gauss-Jordan karena lebih efisien. Kemudian yang berikutnya kita harus tahu bentuk matriksnya untuk setiap regresi sehingga kita bisa membuat matriksnya itu nantinya jadinya seperti apa. Kemudian yang terakhir kita harus membuat fungsi untuk setiap metode yang ada. Jadi untuk linear kita ada fungsinya, untuk multilinear kita juga ada fungsinya dan seterusnya. Oke. Persiapan yang pertama yaitu fungsi Gauss-Jordan. Untuk menyelesaikan sistem persamaan saya gunakan Gauss-Jordan yang sudah saya bahas sebelumnya di video yang sudah diupload. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut bagaimana susunan penyelesaian Gauss-Jordan ini, silahkan ke video yang itu. Untuk di sini saya hanya membahas tentang regresinya saja. Jadi nanti kita akan merefer ke fungsi ini jika muncul matriks yang perlu diselesaikan. Oke. Yang pertama adalah penyelesaian regresi linear. Bagaimana bentuk matriksnya? Itu seperti ini. Jadi kita membutuhkan yang pertama itu adalah N. Yang kedua adalah jumlah dari XI, yang ketiga adalah jumlah dari XI kuadrat, kemudian jumlah dari YI, dan yang terakhir jumlah dari XI YI. Bagaimana bentuknya? Itu seperti ini. Jadi saya langsung definisikan sebagai fungsi reglinear. Jadi di sini inputannya hanya XI dan YI. Jadi kita akan punya matriks, yaitu matriks XI dan matriks YI, yang dua-duanya memuat data dari masing-masing XI atau YI tersebut. Nah, di sini kita ketahui bahwa karena bentuk matriksnya seperti ini, kalau kita menyelesaikan dengan Gauss-Jordan yang saya punya, ini bentuk matriksnya adalah 2 kali 3. 2 baris, bisa kalian lihat, dan 3 kolom. 1, 2, 3 kolom. A0 dan A1 ini adalah parameter yang kita cari. Oke, kemudian di bagian A1,1 atau dalam Python matriks I0,0 ini adalah panjang dari data ini. Jadi ada data XI dan YI yang nanti panjangnya sama. Itu akan dilihat panjangnya, saya hanya menggunakan XI karena saya asumsikan bahwa panjang YI dan XI itu sama. Sebenarnya kalau misalnya panjang YI dan XI sama, ini tidak bisa dilakukan seharusnya, karena kita akan harusnya sih membuat di sini warning bahwa XI dan YI tidak sama panjang seperti itu misalnya. Tapi saya lewatkan saja, kita masuk langsung ke algoritmanya aja. Jadi algoritma utamanya, kalau yang itu untuk error-error seperti itu dibuat belakangan aja. Oke. Panjangnya XI aja yang saya pakai. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah dari XI. Di sini kalian bisa lihat saya menggunakan numpy.sum. Jadi fungsi numpy ini jika dia memiliki adalah sebuah matriks, jadi kalau XI dan YI ini adalah sebuah matriks, maka bisa dijumlahkan dengan menggunakan numpy.sum. Jadi ada beberapa fungsi selain sum, itu ada juga sum, kemudian ada juga multiply dan lain sebagainya, menyesuaikan terhadap operasi matriks yang kita perlukan. Kalau di sini kita kan sum kan yang perlunya. Nah, kemudian yang kedua masih sama, sum YI untuk baris yang ini. Yang berikutnya ini masih sum XI. Nah, yang ini adalah sum XI kuadrat. Jadi sebelum kita sum, kita hitung dulu kuadratnya. Nah, kuadrat per parameternya itu kita hitung, kemudian barulah kita sum dengan numpy.
Begitu juga yang terjadi di sini sigma XI YI, jadi kita multiply dulu XI dan YI barulah kita jumlahkan. Oke. Nah, hasilnya kemudian setelah matriks dibuat itu diselesaikan dengan Gauss-Jordan matriks I, nanti hasilnya kita return. Dengan kata lain, kita akan mendapatkan hasil berikutnya. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri bahwa yang saya lakukan sederhana aja ya. Mungkin kalian bisa menyusun matriksnya kalau misalnya di sini ada apa tuh namanya ya. Kalian sudah tahu susunan matriks ini seperti apa, jadi orde berapapun bisa kalian pakai. Nah, ini kan hanya untuk yang linear, susun matriksnya hanya satu, jadi saya ambil penyelesaian yang paling sederhana. Namun di sini masih banyak kurangnya, seperti yang saya bilang tadi, saya belum mengecek panjangnya XI dan YI apakah sama panjang. Kemudian di sini multiply-nya juga masih panjang kan. Di sini saya mengisi matriksnya satu per satu. Nanti kalau misalnya kalian bisa aja bikin yang ada orde gitu. Tapi untuk sejauh ini kalau misalnya menyelesaikan sampai segini pun udah cukup. Oke, yang berikutnya sekarang adalah tentang multilinear. Nah, multilinear regression ini matriksnya seperti ini. Oke, masih sama seperti yang tadi. Saya hanya mengisi matriksnya satu per satu. Namun di sini ada 3 faktor, yaitu XI, YI, dan ZI. Nah, tinggal diisi menyesuaikan dengan matriks yang di sini. Kemudian hasilnya nanti kita selesaikan dengan Gauss-Jordan. Kemudian kita keluarkan hasilnya berapa. Oke. Nonlinear ini harus ada linearisasi terlebih dahulu, karena untuk sementara ini proses linearisasi yang saya lakukan adalah manual, jadi menyesuaikan dengan apa yang sudah dihitung dengan Bu Fitri. Kemudian setelah kita ketahui bahwa dia bentuknya seperti apa, kemudian kita gunakan matriks untuk regresi linear. Jadi ini setelah dilinearisasi dia dianggap sudah linear, kemudian kita gunakan regresi linear untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, persamaan yang kita punya adalah ini. Kita ubah menjadi seperti ini sehingga dia linear. Setelah dilinearisasi, bagaimana proses linearisasinya? Silahkan kembali ke teori. Nah, dari linearisasi yang ini kita akan memperoleh bahwa Y itu adalah 1 per Y, jadi untuk kita mengetahui nilai A dan B ini, di mana B ini adalah A0, A ini adalah A1, kita harus melinearisasi data, jadi data Y-nya semuanya kita akan buat menjadi 1 per Y. Oke. Dan kemudian data X-nya kita juga buat 1 per X. Oke. Yang kita hitung itu nanti ini. Jadi setelah dia jadi 1 per Y dan 1 per X, nanti kita gunakan regresi linear. Oke, selanjutnya yaitu regresi polinomial. Ini matriksnya. Matriksnya ini juga teratur sekali ya. M, XI, XI kuadrat, XI kuadrat, XI pangkat 3, dan seterusnya. Ini sangat teratur. Masih sama, kita masukkan ke dalam matriks 1 per 1. Oke. Kemudian kita akan selesaikan hasilnya dengan Gauss-Jordan. Itu dulu pembahasan. Nanti akan diulangi lagi. Kita lanjut aja. Exercise number 1. Nah, untuk exercise nomor 1 ini yang ditanyakan adalah A0 dan A1, RMSE serta nilai pada titik tertentu. Oke. Nah, kita akan gunakan regresi linear. Tadi saya sudah jelaskan, saya gunakan NumPy.sum, memasukkan matriksnya 1 per 1 di sini, elemen-elemennya. Kemudian saya juga membuat fungsi RMSE. Jadi, YI ini adalah data, YI koreksi ini adalah nilai YI yang sudah dihitung seperti itu, dihitung. Jadi hasil regresinya kita sudah dapat, kemudian kita kembalikan lagi ke data, kemudian kita hitung RMSE-nya. Oke. RMSE ini dihitung dengan selisih, jadi kita cari dulu selisih antara data model yang tadi menggunakan rumus regresi dengan data sebenarnya. Kemudian hasil selisih ini kita kuadratkan. Kenapa saya gunakan seperti ini? NumPy.multiply selisih, selisih. Tidak menggunakan selisih bintang 2 kali selisih. Ini karena selisih di sini dia matriks bukan skalar.
Jadi kalau misalnya hanya angka integer, angka float seperti itu, kalian tinggal gunakan bintang 2 kali. Tapi itu tidak akan menghasilkan sesuatu kalau memakai matriks. Mungkin aja hasilnya error. Jadi saya menggunakan numpy.multiply. Ini adalah sebuah fungsi di mana dia akan mengalihkan elemen-elemen matriks, elemen pada titik yang sama. Jadi pada lokasi yang sama itu elemennya dikalikan. Sehingga kalau misalnya panjang matriks ini tidak sama, dia tidak akan mau. Oke. Kemudian selisih-selisih ini karena sama, dia akan menjadi selisih kuadrat karena setiap elemennya dikuadratkan. Kemudian setelah kita dapatkan, barulah kita akarkan dari sum ini. Jadi kita jumlah dulu, bagi dengan n, kemudian kita akarkan. Itulah RMSE yang dihasilkan. Oke. Nah, untuk soal nomor 1 mau tidak mau, ini kan fungsi ya, fungsi kan harus ada inputannya. Jadi kita buat dulu inputannya. Kita buat XI, jadi inputannya sesuai dengan soal. XI ini, YI juga kita input sesuai dengan soal. Kemudian hasilnya itu kita masukkan ke dalam fungsi reg linear ini. Oke, kita akan dapat XI dan YI. Maka kita akan dapat nilai A0 dan A1. Setelah itu YI koreksi, ini dimasukkan. Jadi hasil 0 tambah hasil 1 ditambah hasil 1 kali XI. Oke. Jadi karena ini skalar, bukan yang ini skalar, sehingga matriksnya ini kalau kita kalikan, dia otomatis akan mengalihkan perkaliannya antara perkalian skalar dan perkalian matriks. Kalau masih belum dong apa itu perkalian skalar dan matriks, kalian kayaknya kembali aja ke semester 2, cari PPT kalian tentang matriks, di sana harusnya sudah ada, karena skalar dan matriks itu otomatis dia akan mengalihkan per elemen matriks itu dengan skalar yang ada. Oke, definisinya seperti apa? Kalau kalian tidak intuitif langsung mengetahui seperti apa bentuknya, silahkan kembali ke semester 2. Oke, kemudian RMSE kita ambil RMSE ini dengan memasukkan ke dalam fungsi RMSE di sini. Jadi YI dan YI core-nya kita masukkan ke sini, kemudian akan menghasilkan nilai RMSE. Nah, untuk nilai Y1 yaitu nilai pada titik 1, oke. Itu kita masukkan ke dalam persamaan di sini. Jadi kita ganti di sini dengan 1, maka kita akan dapatkan Y1-nya berapa. Hasilnya seperti apa? Untuk satu soal pertama itu A0 segini, A1 segini, kemudian RMSE-nya adalah segini, kemudian nilai Y pada saat X sama dengan 1 adalah segini. Oke, silahkan diresapi. Kemudian untuk exercise nomor 2, kita harus gunakan regresi multilinear. Oke. Regresi multilinear ini kita masukkan nilai XI, nilai YI dan ZI sesuai dengan yang tadi, karena ini tidak minta RMSE, tidak minta di titik ini nilai Y-nya berapa. Ini enak aja. Jadi langsung aja hasil sama dengan reg multilinear XI, YI, ZI. Kemudian keluarkan hasilnya. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk exercise nomor 3, ini karena dia adalah non-linear, jadi ada satu hal yang perlu kita perhatikan yaitu linearisasi di sini. Jadi saya membuat matriks 1, jadi numpy.once ini adalah matriks yang menghasilkan sebuah fungsi yang menghasilkan sebuah matriks yang nilainya hanya 1. Jadi semua nilainya 1, 1, 1, 1. Sepanjang XI. Karena XI dan YI saya anggap udah panjangnya sama, jadi sepanjang XI dia memiliki 1. Kemudian saya gunakan numpy.divide. Jadi numpy.divide ini adalah fungsi untuk membagi setiap elemen matriks pada posisi yang sama. Jadi elemen di A11 itu hanya akan dibagi dengan elemen B11. Contohnya seperti itu. Di sini saya membagi 1, jadi 1 ini saya bagi dengan XI karena tadi sudah saya jelaskan bahwa X besar itu adalah 1 per X kecil. Sehingga kita harus ubah dulu menjadi 1 per X kecil, ini juga diubah menjadi 1 per Y kecil. Setelah kita dapatkan, barulah kita selesaikan menggunakan regresi linear. Oke. Hasilnya ini nanti dimasukkan ke dalam persamaan. Nah, regresi linear yang ini yang kita gunakan, hasilnya seperti ini. Jadi langsung X per 0,3161 sekian-sekian. Di sini adalah B, di sini adalah A. Oke,
yang terakhir, exercise number 4. Kita gunakan polinomial. Oke, sum. Kemudian kita masukkan, karena ini gampang ya, jadi kita tinggal menyelesaikan regresi polinomialnya, kita masukkan input angkanya, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi yang ini, maka menghasilkan nilai seperti ini. Bentuknya seperti apa? Seperti ini, jadi A0 berapa, A1 berapa, A2 berapa. Oke, sekian video yang saya berikan. Di sini kita banyak bermain dengan operasi matriks menggunakan NumPy. Jadi saya sarankan kalau misalnya kalian masih agak bingung, masih menggunakan for seperti itu. Contohnya untuk sum di sini mungkin kalian bisa menggunakan for, tapi seperti yang pernah saya katakan sebelum-sebelumnya, kalau bisa tidak menggunakan for jangan. Nah, di sini NumPy sum, NumPy multiply dan NumPy divide ini sudah memberikan solusi yang gampang ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian masih belum menggunakan ini merupakan alat yang sangat berguna, jadi tolong dipelajari sendiri bagaimana menggunakan operasi matriks ini menggunakan NumPy. Oke. Sekian video dari saya. Jika ada saran dan kritik, silakan masuk ke kolom komentar. Terima kasih.